Ya. Jadi sedikit latar belakang tentang em, Paskah ini. Saya ingin membawa em, saudara dan saudari dalam Tuhan untuk pembacaan di dalam Keluaran 12 ayat 15 sampai 14. Ini memberitahu kita tentang sedikit latar belakang Paskah. Di mana Paskah ini sebenarnya tidak bermula hanya di dalam zaman ini ataupun dalam perjanjian baru, tetapi sudah bermula sekian lama di dalam perjanjian lama. Dalam Keluaran bab 12 ayat 5 sampai 14, domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelinya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah ataupun direbus dalam air, hanya dipanggang di api lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dengan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengahmu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan. Turun-temurun, kamu harus merayakannya sampai ketetapan untuk selamanya. Ya, jadi sebentar tadi kisah itu ialah kisah bagaimana latar belakang Paskah ataupun perjamuan Paskah yang sehingga kini kita raikan, dan bukan saja berhenti pada perayaan Paskah, malah kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah perjamuan suci kita. Ya. Dalam Keluaran 12 ayat 17, jadi kamu harus tetap merayakan hari raya, makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir, maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun, itulah satu ketetapan untuk selamanya. Cerita ini berkisahkan tentang bangsa Israel yang menjadi hamba di Mesir. Ya, mereka menjadi hamba di Mesir, dan mereka mempunyai kesukaran hidup, termasuk mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Jadi oleh karena bangsa Mesir itu sudahlah menyembah berhala, memperhambakan mereka, menekan mereka, Tuhan menjanjikan kepada bangsa Israel untuk memberikan pembebasan kepada mereka, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan, juga menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan kepada Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Nah, hari raya pada masa perjanjian lama adalah bayangan dari apa yang akan datang, dan wujudnya adalah Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 17, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, pada masa kini,
Gereja Tuhan di seluruh dunia merayakan Paskah dalam arti yang sesungguhnya dan sempurna, yaitu Kristus, anak domba Paskah. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7-8, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi yang keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Paskah di dalam perjanjian baru. Peristiwa penyalipan. Sebentar lagi Zoom kita akan berakhir, tetapi saya akan antar link yang baru ya. Jadi kalau saya antar link yang baru, kita akan klik dan masuk kembali.